Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan media yang saya hormati dan khususnya umat Islam di seluruh Indonesia yang berbahagia, saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dan para pemirsa serta umat Islam di seluruh Indonesia laporan penyelenggaraan sidang Itsbat penetapan awal Ramadan 1444 Hijriah yang baru saja kita akhiri. Sidang Itsbat tadi, Bapak Ibu sekalian, sudah selesai dilaksanakan dan diikuti oleh Ketua Komisi 8 DPR RI, kemudian Majelis Ulama Indonesia, para pejabat eselon 1 dan 2 Bimas Islam, para pimpinan Ormas Islam atau yang mewakili, para ahli ilmu falak atau astronomi, baik dari UIN, IAIN maupun IAIN, serta perwakilan dari BMKG, dari Pusca ITB, dan Badan Informasi Geospasial dari Planetarium Jakarta, serta tentunya anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama. Sidang Itsbat tadi, Bapak Ibu sekalian, diawali dengan seminar yang menyampaikan posisi hilal, disampaikan oleh Pak Asadur Rahman tadi, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan disampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh Indonesia pada posisi antara 6 derajat 46,2 menit sampai dengan 8 derajat 43,2 menit dengan sudut elongasi 7,93 derajat sampai dengan 9,54 derajat. Ini menunjukkan bahwa posisi hilal berdasarkan hisab, seluruh metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak, dan setelah maghrib, sidang Itsbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah menggunakan mekanisme sidang Itsbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia, dan seluruh yang terkait. Dasar musyawarah dalam sidang Itsbat ini adalah hasil hisab dan ru'yat yang telah ditetapkan oleh tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas yang berada tidak kurang di 124 titik. Bapak Ibu sekalian, perlu kami informasikan bahwa Indonesia bersama-sama dengan negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Agama Malaysia dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman bagi 4 negara ini untuk menetapkan awal bulan Komariah. Di 124 titik Ru'yatul Hilal yang di seluruh Indonesia tadi, ada beberapa orang yang telah melaporkan melihat hilal sebagaimana dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan telah memenuhi kriteria MABIMS serta laporan Ru'yatul Hilal. Tadi kita bersepakat secara mufakat bahwa 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang Itsbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang Itsbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama mari
kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Basyariyah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.